Selamat pagi, Bu Rasita. Apa kabar? Selamat pagi Bu Kandida. Sehat Bu? Sehat. Gimana hari ini, Bu? Rencana kita mau coaching sama rekannya. Apakah bisa hari ini? Bisa Bu? Oke, siap Bu. Nah, sebelum kita lakukan coaching dengan rekan Ibu, kita diskusi dulu ya, Bu ya. Apakah Ibu sudah sediakan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti? Sudah Bu? Oke, baik, Bu. Nah, nanti kira-kira setelah dilakukannya coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini? Begini Bu, yang ingin saya kembangkan nanti dari proses coaching ini yaitu pertama sekali menanyakan kabar coach dulu. Kemudian menggali apa yang ingin dibahas si coach. Kemudian saya ingin nanti coach ini bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya akan memastikan solusi-solusi yang telah beliau sampaikan akan dilakukan melalui aksi nyata beliau, Bu. Oke, berarti Ibu sudah siap ya, Bu ya? Oke, siap Bu. Semoga nanti proses coaching ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik buat coach ya Bu. Amin, Bu. Nah, nanti saya akan observasi ini adalah proses antara Ibu sebagai coach dan rekannya sebagai coach ya, Bu ya. Nah, indikator apa yang ingin saya observasi ya, Bu? Yang lebih kira-kira nanti yang mau saya perhatikan nanti supaya Ibu lebih berkembang ke depannya. Bagaimana, Bu? Kompetensi apa yang saya perhatikan nantinya? Baik Bu, saya ingin Ibu perhatikan kompetensi bagian pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, baik, Bu. Saya ingin tahu bagaimana saya bertanya kepada coach. Apakah pertanyaan saya ini sudah berbobot atau tidak Bu? Berarti Ibu mau itu yang mau kita observasi ya, agar hasilnya nanti lebih baik dari yang lain. Tapi walaupun demikian, indikator yang lain juga harus tetap ada, Bu. Cuma itu nanti sharing lebih ke sana ya, Bu ya. Oke, berarti Ibu sudah siap ya, Bu ya? Iya Bu, siap Bu. Oke, Bu, silakan. Oke Bu, sebentar saya panggil teman saya Bu. Oke, baik, Bu. Oke Bu, silahkan Bu Aris. Selamat pagi Bu Aris, apa kabar Ibu? Baik, Bu. Ibu apa kabar, Bu? Baik, sesuai yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu, untuk kita bertemu, Ibu ingin kita ngobrol-ngobrol, Ibu mau menyampaikan sesuai dengan yang sesuai dengan saya ya Bu. Mungkin ada permasalahan yang mau Ibu sampaikan, silahkan Bu Aris. Begini, Bu. Saya mempunyai masalah di kelas saya. Beberapa kali saya masuk kelas, sudah saya jelaskan berulang-ulang materi kepada siswa dan hal yang sama saya tekankan berulang-ulang kepada siswa, tetapi tetap saja siswa itu belum mengerti, Bu. Oke Bu, sepanjang ini apa yang sudah Ibu lakukan, yang sudah terjadi sebelumnya? Saya sudah mencoba beberapa metode pengajaran. Yang pertama lewat video lalu mengamati gambar. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang bisa, Bu. Jadi, kalau boleh kita katakan, permasalahan yang detailnya lagi seperti apa ya, Bu Aris? Dalam satu kelas itu, Bu, ketika saya menjelaskan, belum semuanya paham. Nah, saya bingung, Bu, metode apa yang pas dibuat sehingga siswa itu cepat menyerap pembelajaran dan mereka itu tidak cepat bosan belajar di pembelajaran saya gitu, Bu. Oh, gitu. Apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Bu? Secepatnya lah, Bu. Eh, Minggu depan saya akan mempraktekkan rencana yang sudah saya buat, Bu. Ya, Bu. Kira-kira dalam penerapannya, siapa saja yang Ibu libatkan? Kepala sekolah dan seluruh guru, Bu, untuk melakukan asesmen. Oke. Mungkin karena selama ini belum ada asesmen, jadi saya belum ada dasar nih untuk mengetahui
minat-minat dan bakat siswa itu secara terperinci. Ada lagi rencana Ibu yang lain? Menurut saya, pertama saya membuat asesmen dulu agar mengetahui bakat dan minat siswa, sehingga nanti di kelas saya langsung tahu yang mana anak-anak berbakat ke gaya belajar visual dan kinestetik. Jadi, ketika saya mengajar, saya lebih bisa tahu metode apa nih yang harus saya buat. Mungkin penerapan yang selama ini saya lakukan itu memang belum ada hasilnya, Bu. Baik, setelah asesmen tadi Bu katakan ada pembelajaran kinestetik dan visual. Ini bagaimana persiapan ke depannya setelah mengetahui itu, Bu? Nah, mungkin saya akan menyusun modul ajar, Bu, yang di dalamnya semua konten sudah ada, sehingga memudahkan saya untuk menerapkannya di dalam kelas. Ada hal spesifik yang Ibu tahu tentang pembelajaran yang seperti itu, Bu? Ya, Bu, contohnya seperti pembelajaran berdiferensiasi. Oh, itu juga sangat bagus, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu mengetahui setiap bakat dan minat siswa itu. Jadi, ketika di dalam kelas, kita memperhatikan masing-masing siswa untuk mengetahui kemampuan mereka masing-masing, Bu. Oke, apa hal lain yang ingin Ibu lakukan lebih mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Mungkin saya akan bertanya kepada guru-guru lain yang lebih tahu ataupun belajar dari sumber berbagai internet atau PMM, karena di PMM di situ juga kita banyak belajar dari guru-guru yang lebih berpengalaman, Bu. Oke, baik Bu. Dari hasil pembicaraan kita tadi, kita sudah menemukan permasalahan dan solusinya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran nih tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran. Yang pertama, mengadakan rapat kepada seluruh guru dan kepala sekolah, lalu menerapkan jadwal di mana di semester awal ini ada asesmen. Lalu setelah itu saya membuat modul ajar berdiferensiasi, lalu lanjut ke penerapannya di dalam kelas. Oke Bu, baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Agak lega, Bu, karena sudah mendapat solusi. Baiklah, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Silahkan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya yang sudah membuat saya menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi. Saya akan melaksanakan, saya akan melaksanakannya, Bu. Oke, sama-sama Bu. Tetap semangat ya Bu Aris. Terima kasih, Bu. Suaranya, Bu Kandida. Oke, Bu Rasita. Udah selesai ya, Bu ya. Gimana coachingnya tadi, Bu? Berjalan dengan lancar, Bu. Teman saya terbuka menceritakan masalahnya. Beliau juga mampu mencari solusinya. Dan beliau komitmen akan segera melaksanakannya, Bu. Bagus tuh, Bu. Dari indikator yang diharapkan dari coaching, yaitu menggali potensi. Kira-kira itu tadi sudah dapat nggak, Bu? Sudah, Bu. Oke, baik. Solusinya juga udah dapat. Dari percakapan tadi, aksinya juga udah tahu kapan dilaksanakannya ya. Oke, Bu. Akan segera dieksekusi, segera dilaksanakan, Bu. Oke, baik. Menurut saya, coaching tadi sudah bagus, tapi harus terus banyak berlatih ya, Bu ya. Apalagi Ibu sudah sering melakukan coaching ya kan? Coaching Ya. memang akan semakin baik kalau kita semakin banyak berlatih. Nah, tadi itu kan Ibu mengharapkan saya melihat atau mengobservasi lebih menggali potensi pertanyaan berbobot itu bagaimana. Kalau menurut saya, pertanyaan Ibu tadi sudah bagus. Karena saya dengar Ibu tidak menggunakan kata mengapa. Karena kalau kata mengapa ini terkesan sepertinya menyalahkan, ya kan Bu? Nah, tadi itu tidak ada saya perhatikan. Berarti sudah bagus, Bu. Ya. Yang ingin saya tambahkan sedikit mungkin
dalam proses coaching ini sebagai coach tidak harus banyak bicara. Nah, di sini si coachingnya yang banyak berbicara. Dan kita sebagai coach menggali coaching agar menceritakan masalahnya. Kalau untuk pertanyaannya sudah oke. Itu yang saya perhatikan tadi. Tapi semuanya kembali kita untuk banyak berlatih agar proses coaching ini benar-benar lebih bisa kita praktekkan dengan baik ya Bu Rasita. Iya, Bu. Karena bedakan Bu mentoring dengan coaching. Nah, saking kita pahami bagaimana mentoring dan bagaimana coaching. Oke Bu ya, sekarang ini saya ingin memperlihatkan catatan saya. Udah saya cek sudah oke dan sudah bagus. Secara garis besar sudah oke. Kalau ada sedikit-sedikit yang kurang itu ya biasa ya Bu ya. Kemudian apa saja yang ingin kembangkan Koci tadi juga sudah oke. Ibu sudah dapat menggali kompetensi apa yang diinginkan oleh Koci. Sehingga si Koci sudah yakin. Nah, teman sejawat Ibu juga sudah bagus. Semoga ke depannya Ibu semakin banyak mengcoaching teman-teman yang lain supaya rekan-rekan yang lain semakin semangat dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sendiri ya Bu ya. Oke Ibu? Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas saran-sarannya. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, Kak. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Ibu Aris. Sehat Ibu. Ibu kabarnya gimana? Sehat. Gimana Sehat? hari ini Bu? Rencana kita mau coaching sama rekannya, apakah bisa hari ini? Bisa Bu? Sebelum Ibu lakukan coaching dengan rekan, kita diskusi dulu ya Bu. Apakah Ibu sudah sediakan rubrik penilaian dan untuk percakapan coaching nanti Bu? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, nanti kira-kira setelah dilakukan coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan nanti dari proses coaching ini, yaitu pertama sekali saya menanyakan kabar si coach Bu. Kemudian menggali apa yang ingin dibahas si coach. Kemudian saya ingin nanti si coach ini bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya akan memastikan solusi-solusi yang telah beliau sampaikan akan dilakukan melalui aksi nyata beliau, Bu. Oke, berarti Ibu udah siap ya, Bu? Oke, siap Bu. Semoga nanti proses coaching ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik buat coach saya ya Bu. Amin, Bu. Nah, nanti yang saya observasi ini adalah proses antara Ibu sebagai coach dan rekan sebagai coachee. Nah, indikator apa yang ingin saya observasi yang kira-kira nanti yang mau saya perhatikan supaya Ibu lebih berkembang ke depannya? Bagian mana itu, Bu, kompetensi yang saya perhatikan nantinya? Baik Bu, saya ingin Ibu perhatikan kompetensi bagian pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, baik, Bu. Iya Bu, saya ingin tahu bagaimana saya bertanya kepada si coach, apakah pertanyaan saya itu berbobot atau tidak, seperti itu Bu. Berarti ibu mau itu yang mau kita observasi agar hasilnya lebih baik dari yang lain. Tetapi walaupun demikian, indikator yang lain juga harus tetap ada. Cuma itu nanti sharing lebih ke sana ya. Oke, berarti ibu udah siap ya, Bu? Iya Bu, siap. Oke, Bu, silahkan. Oke Bu, sebentar ya Bu, saya panggilkan teman saya. Oke, selamat pagi Bu Rosita. Selamat pagi, Bu Kandida. Apa kabar, Bu? Baik Bu, Ibu apa kabar hari ini?
Baik. Baik ya, Bu ya. Nah, sesuai yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu, untuk kita bertemu Ibu, ingin kita mengobrol-ngobrol Ibu ya, mau menyampaikan sesuai dengan saya ya, Bu. Mungkin ada permasalahan yang mau Ibu sampaikan. Silakan, Bu. Iya, Bu. Begini, Bu. Ini masalah saya sudah berulang kali materi kepada siswa dan hal yang sama saya tekankan berulang kali kepada siswa, tetapi tetap saja ada aja yang belum mengerti, Bu. Oke, Bu. Sepanjang ini, apa yang sudah Ibu lakukan, yang sudah terjadi sebelumnya, Bu? Saya sudah mencoba beberapa metode pengajaran. Yang pertama lewat video, lalu menggambar, tetapi hanya beberapa siswa yang bisa, Bu. Jadi, kalau boleh kita katakan permasalahan yang lebih detailnya lagi seperti apa, Bu? Dalam satu kelas itu, ketika saya menjelaskan, belum semua paham. Nah, saya bingung, Bu. Metode apa yang pas dibuat sehingga siswa cepat menyerap pembelajaran dan mereka tidak cepat bosan, Bu. Oh, gitu. Apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi? Secepatnya lah, Bu. Minggu depan, saya akan praktekkan rencana yang sudah saya buat. Iya, Bu. Kira-kira dalam penerapannya siapa saja nanti yang Ibu libatkan? Kepala sekolah dan seluruh guru, Bu. Oke. Mungkin selama ini belum ada asesmen, jadi saya belum ada dasar untuk mengetahui minat dan bakat siswa secara terperinci, Bu. Ada lagi nggak, Bu, rencana lain, Bu? Ada, Bu. Menurut saya, pertama saya akan membuat asesmen dulu agar mengetahui bakat dan minat siswa. Sehingga nanti di kelas saya langsung tahu yang mana anak berbakat ke gaya belajar visual dan kinestetik. Jadi ketika saya mengajar, saya bisa lebih tahu metode apa yang harus saya buat, Bu. Mungkin penerapan selama ini yang saya lakukan belum ada hasilnya, Bu. Baik. Setelah asesmen tadi, Bu katakan ada pembelajaran kinestetik dan visual ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana persiapan ke depannya setelah mengetahui ini, Bu? Nah, mungkin saya akan menyusun modul ajar yang dalamnya semua konten sudah ada, sehingga memudahkan saya untuk menerapkannya di dalam kelas, Bu. Ada nggak hal spesifik yang Ibu tahu tentang pembelajaran yang seperti itu, Bu? Ada, Bu. Contohnya seperti pembelajaran berdiferensiasi. Oh, itu juga sangat bagus, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi mengetahui bakat dan minat siswa itu. Jadi ketika kita di dalam kelas, kita memperhatikan masing-masing siswa untuk mengetahui kemampuan mereka masing-masing, Bu. Nah, oke, Bu. Eh, apa hal lain yang ingin Ibu lakukan lebih mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Mungkin saya akan bertanya kepada guru-guru lain yang lebih tahu ataupun belajar dari berbagai sumber-sumber internet atau PMM. Karena PMM di situ juga kita belajar dari guru-guru luar yang lebih berpengalaman. Oke, Bu Rasita. Dari hasil pembicaraan kita tadi, kita sudah menemukan permasalahan dan solusinya. Bagaimana? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran. Yang pertama, mengadakan rapat kepada seluruh guru dan kepala sekolah, lalu menerapkan jadwal di mana di semester awal ini akan ada asesmen. Lalu setelah itu saya membuat agar berdifferensiasi, lalu lanjut penerapannya di dalam kelas, Bu. Oke, baik, Bu. Nah, setelah menceritakan tadi bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Agak lega sih, Bu, karena sudah mendapat solusinya. Baiklah, Bu. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya, Bu ya. Silakan Ibu nantinya implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya gimana nanti hasilnya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya yang sudah membantu saya menemukan solusi dari perasaan yang saya hadapi. Saya akan melakukannya, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Tetap semangat. Oke, matikan, Bu, kameranya. Oke, Ibu, udah selesai ya, Bu. Gimana, Bu, coachingnya tadi? Berjalan dengan lancar, Bu. Teman saya terbuka menceritakan masalahnya. Beliau juga mampu mencari solusinya. Dan beliau juga berkomitmen akan segera dilaksanakan, Bu. Oke, dari indikator yang diharapkan dari coaching, yaitu menggali potensi, kira-kira itu tadi sudah dapat ya. Sudah, Bu. Solusinya juga sudah dapat. Dari percakapan tadi, aksinya juga udah dapat, udah tahu kapan dilaksanakan ya kan? Oke, Bu. Akan segera dieksekusi, segera dilaksanakan, Bu. Oke, baik. Menurut saya sudah bagus, Bu. Tapi harus terus banyak berlatih ya, Bu. Apalagi Ibu sudah sering nih melakukan coaching ya. Coaching memang akan semakin baik kalau kita semakin banyak berlatih. Nah, tadi kan Ibu mengharapkan saya melihat atau mengobservasi, lebih menggali potensi, menggali pertanyaan berbobot itu. Bagaimana? Kalau menurut saya, ternyata ibu itu sudah bagus karena saya dengar ibu tidak menggunakan kata mengapa. Karena kalau kita menggunakan kata mengapa itu terkesan seperti menyalahkan ya Bu. Nah, tadi itu Iya. tidak ada saya perhatikan, tidak ada dalam proses coaching kita sebagai coach tidak harus banyak bicara. Si coachingnya yang banyak bercerita dan kita sebagai coach hanya menggali coaching agar menceritakan masalahnya. Kalau untuk pertanyaan sudah oke, Bu. Itu yang saya perhatikan tadi. Tapi semuanya kembali ke kita. Untuk banyak berlatih agar proses coaching ini benar-benar lebih bisa kita praktekkan dengan baik. Oke, iya, Bagaimana? Bu. Karena kita harus membedakan Bu, mana mentoring dengan coaching. Semakin kita pahami bagaimana mentoring dan bagaimana coaching. Oke ya Bu, sekarang saya ingin memperlihatkan catatan saya, udah saya checklist mana-mana saja yang sudah oke dan bagus. Secara garis besar sudah oke. Kalau ada sedikit-sedikit yang kurang itu biasa ya Bu. Kemudian apa aja yang ingin dikembangkan Koci tadi juga sudah oke. Ibu sudah dapat menggali kompetensi apa yang diinginkan oleh Koci sehingga Koci sudah yakin. Teman sejawat ibu juga sudah bagus. Semoga kedepannya ibu semakin banyak mengcoaching teman-teman lain supaya rekan-rekan lain semakin semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sendiri. Oke, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas saran-sarannya. Oke, Bu, sama-sama. Oke, selamat siang Bu Aris. Apa kabar? Selamat siang, Bu. Sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Sehat. Gimana hari ini rencana kita mau coaching sama rekannya? Apakah bisa hari ini, Bu? Oke, Bu. Siap, Bu. Sebelum Ibu lakukan coaching nih dengan rekan, kita diskusi dulu ya, Bu. Apakah Ibu sudah sediakan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti, Bu? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, nanti kira-kira setelah dilakukan coaching, apa yang ingin dikembangkan dari coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan nanti, Bu, dari proses coaching ini, yaitu pertama sekali menanyakan kabar si coach dulu, Bu. Kemudian menggali apa yang ingin dibahas coach. Kemudian saya ingin nanti coach ini bisa menemukan solusi-solusi
atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya akan memastikan solusi-solusi yang telah beliau sampaikan akan dilakukan melalui aksi nyata beliau. Oke, berarti Ibu sudah siap ini ya, Bu? Oke, siap, Bu. Semoga nanti proses coaching ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang terbaik buat coach saya, Bu. Amin, Bu. Nah, nanti yang saya observasi ini adalah proses antara Ibu sebagai coach dan rekan sebagai coach ya, Bu. Nah, indikator apa yang ingin saya observasi yang lebih kira-kira nanti, yang mau saya perhatikan nanti supaya Ibu lebih berkembang ke depan. Bagaimana itu? Kompetensi apa yang saya perhatikan nantinya, Bu? Baik, Bu. Saya ingin Ibu perhatikan kompetensi bagian pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, baik. Saya ingin tahu bagaimana saya bertanya kepada coach, apakah pertanyaan saya itu berbobot atau tidak, Bu. Berarti Ibu mau itu ya Bu, yang mau kita observasi, agar hasilnya lebih baik dari yang lain. Tapi walaupun demikian, indikator yang lain juga harus tetap ada. Cuman itu nanti sharing lebih ke sana ya Bu. Oke, berarti Ibu sudah siap nih ya Bu? Iya, Bu, siap. Oke Bu, silahkan. Oke, Bu, sebentar ya, Bu. Saya panggil teman saya dulu. Oke, baik. Oke, Selamat baik Bu. siang, Bu. Selamat siang, Bu Kandida. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Ibu? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Baik, sesuai yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu, untuk kita bertemu, Ibu ingin ngobrol mau menyampaikan sesuatu dengan saya ya. Mungkin ada permasalahan ya, Bu, yang mau Ibu sampaikan kepada saya. Gimana, Begini, Bu Bu. Kandida? Gini, Bu. Saya mempunyai masalah di kelas saya. Beberapa kali saya masuk kelas, sudah saya jelaskan berulang-ulang materi kepada siswa. Dan hal yang sama saya tekankan berulang kepada siswa. Tetapi tetap saja belum mengerti, Bu. Oke, Ibu. Sepanjang ini, apa yang sudah Ibu lakukan yang sudah terjadi sebelumnya? Saya sudah mencoba beberapa metode pengajaran, Bu. Yang pertama, lalu mati gambar. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang Jadi kalau boleh kita katakan permasalahan lebih detailnya lagi seperti apa ya, Bu? ini, Bu, dalam satu kelas itu, ketika saya menjelaskan, belum semua paham. Nah, saya bingung, Bu. Metode apa yang pas dibuat sehingga siswa cepat menyerap pembelajaran dan mereka tidak cepat bosan. Oh gitu ya, Bu. Jadi apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini, Bu? Secepatnya lah, Bu. Minggu depan saya akan mempraktekkan rencana yang sudah saya buat, Bu. Iya, Bu. Kira-kira dalam penerapannya siapa saja yang Ibu libatkan, Bu? Saya libatkan kepala sekolah dan seluruh guru, Bu, untuk melakukan asesmen. Oke. Mungkin karena selama ini belum ada asesmen, jadi saya belum ada dasar untuk mengetahui minat dan bakat siswa secara terperinci, Bu. Ada lagi rencana lain, Bu? Menurut saya, pertama saya membuat asesmen dulu, Bu, agar mengetahui bakat dan minat siswa. Sehingga nanti di kelas saya langsung tahu yang mana anak yang berbakat ke gaya belajar visual atau kinestetik. Jadi, ketika saya mengajar, saya saya bisa lebih tahu metode apa yang harus saya buat, Bu. Mungkin penerapan selama ini yang saya lakukan belum ada hasilnya, Bu. Baik, Bu. Setelah asesmen tadi Ibu katakan ada pembelajaran kinestetik dan visual. Ini bagaimana ya, Bu, persiapan ke depannya setelah mengetahui ini, Bu? Mungkin saya menyusun modul ajar
yang di dalamnya semua konten sudah ada, Bu, sehingga memudahkan saya untuk menerapkannya di dalam kelas. Ada hal spesifik, Bu, yang Ibu ketahui tentang pembelajaran yang seperti itu? Iya, Bu, contohnya pembelajaran berdiferensiasi. Oh, gitu ya, Bu. Sangat bagus itu, Ibu. Apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi mengetahui setiap bakat dan minat siswa. Jadi, ketika kita di dalam kelas, kita memperhatikan masing-masing siswa untuk mengetahui kemampuan mereka masing-masing, Bu. Oke. Apa ada hal lain yang ingin Ibu lakukan yang lebih mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Mungkin saya akan bertanya kepada guru-guru lain yang lebih tahu ataupun belajar dari berbagai sumber yang ada di internet, Bu, atau PMM. Karena di PMM di situ juga kita banyak belajar dari guru-guru luar yang lebih berpengalaman, Bu. Oke, baik Ibu. Dari hasil pembicaraan kita tadi, Bu, kita sudah menemukan permasalahan dan solusinya. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran nih tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, sudah. Sudah saya memiliki gambaran yang pertama, mengadakan rapat kepada seluruh guru dan kepala sekolah. Lalu menerapkan jadwal di mana di semester awal ini ada asesmen, Bu. Lalu setelah itu, saya membuat modul ajar berdiferensiasi. Lalu lanjut penerapannya di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Agak lega, Bu, karena sudah mendapat solusinya, Bu. Baiklah, pertemuan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya, Bu. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih, Bu, atas waktunya yang sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Saya akan melakukannya, Bu. Oke, Ibu, sama-sama Ibu. Tetap semangat. Saya yakin Ibu mampu untuk melakukannya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Oke, Bu. Udah selesai ya. Gimana, Bu, coaching tadi, Bu? Berjalan dengan lancar, Bu. Teman saya terbuka menceritakan masalahnya. Beliau juga mampu mencari solusinya. Dan beliau komitmen akan segera melaksanakannya. Dari indikator yang diharapkan dari coaching, yaitu menggali potensi. Kira-kira itu tadi sudah dapat ya, Bu? Sudah, Bu. Solusinya juga sudah dapat dari percakapan tadi. Aksinya juga sudah dapat. Kapan dilaksanakannya, Bu? Oke, Bu. Akan segera dieksekusi dan dilaksanakan, Bu. Oke, baik. Menurut saya sudah bagus, Bu. Harus lebih banyak berlatih ya, Bu. Apalagi sudah sering melakukan coaching ya. Coaching memang akan semakin baik kalau kita semakin banyak berlatih. Nah, tadi kan Ibu mengharapkan saya melihat atau mengobservasi, lebih menggali potensi, menggali pertanyaan berbobot, itu bagaimana? Kalau menurut saya, pertanyaan Ibu tadi sudah bagus. Karena saya dengar Ibu tidak menggunakan kata mengapa. Karena kalau kata mengapa itu terkesan seperti menyalahkan ya, Bu. Nah, itu tidak ada saya perhatikan, berarti sudah bagus. Yang ingin saya tambahkan sedikit mungkin dari proses coaching kita tadi, coaching eh, Ibu sebagai coach tidak harus banyak bicara. Si coaching yang banyak bicara dan kita sebagai coach menggali coaching agar menceritakan masalahnya. Kalau untuk pertanyaan sudah oke. Itu yang saya perhatikan tadi. Tapi semuanya kembali ke kita untuk banyak berlatih agar proses coaching itu benar-benar lebih bisa dipraktekkan dengan baik ya, Bu. Iya, Bu. Karena kan beda, Istilah Bu, mentoring dengan coaching. Semakin kita pahami bagaimana mentoring dan bagaimana coaching. Oke ya, Bu. Sekarang saya ingin memperlihatkan catatan saya
Dan saya checklist mana-mana yang sudah oke dan bagus. Secara garis besar sudah oke. Kalau ada sedikit-sedikit yang kurang, itu biasa ya, Bu. Kemudian Ibu sudah dapat menggali kompetensi apa yang diinginkan oleh si coach. Sehingga coach sudah yakin coaching teman-teman yang lain supaya rekan-rekan yang lain semakin semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sendiri. Oke, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas saran-sarannya. Oke, sama-sama, Ibu.